Baik, acara yang keempat yaitu ada tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Terus dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ursulu salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna fi hadhihi dunya wa ba'dal mamat. Allahumma ya Rabbana inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pejuang-pejuang bangsa yang berjuang di Politeknik Kesehatan Cirebon dan Tasikmalaya, Kepala Prodi Gizi dan dosen Politeknik Kesehatan, Bu Un Kunaipah, dan juga yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua segala kebaikan, ketulusan, dan kemudahan di dalam berjuang. Pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merindukan kepada Politeknik Kesehatan Cirebon dan Tasik untuk mengadakan acara seperti ini. Ini harus kita syukuri karena ini adalah acara untuk mengisi roh kita. Harapan kami adalah dengan adanya acara ini nanti apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita di Politeknik ini akan benar-benar bermakna. Sebab perbuatan itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Akan tapi kadang nilainya itu ada atau tidak di hadapan Allah. Ada atau tidak nilainya di hadapan Allah. Yang menjadikan amalan kita, perbuatan kita bernilai di hadapan Allah adalah kita lintaskan niat baik. Niat baik di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Anda, para dosen misalnya mengajar anak-anak Politeknik Kesehatan. Tapi Anda niatkan bahwasanya saya ingin mengajari agar anak-anak nanti bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setiap pekerjaan Anda ada nilainya di hadapan Allah. Begitu juga anak-anakku semuanya ini yang belajar, tapi niatnya adalah benar. Saya niat untuk bisa menolong orang dengan ilmu saya. Agar bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, maka sepanjang belajar kalian dapat pahala ya anakku semua. Jadi yang penting adalah ini, perkumpulan singkat ini penting karena ini akan menjadikan roh, memberikan roh kepada sepak terjang kalian nanti ya anak-anakku, dan juga kepada Anda semua para guru-guru, para dosen-dosen. Ini yang menjadikan roh itu penting. Maka kami bangga, kami senang kalau ada sekolah-sekolah yang dikatakan sekolah umum yang hanya ngurusi dunia, ilmu-ilmu dunia, tapi ternyata yang berada di dalamnya adalah orang yang rindu akhirat. Maka biarpun kelihatannya urusan dunia, tapi kalau orang yang di dalamnya itu adalah orang yang rindu kepada akhirat, kepada Allah, maka ilmu dunianya akan menjadi nilai akhirat. Nah, kita hubungkan dengan Isra Mi'raj itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami akan potong belakang linuriyahu min ayatina. Termasuk daripada hikmah Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu adalah apa? Allah perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah maknanya luas sekali. Dibukanya langit 1, 2, 3 dalam kisah Isra Mi'raj. Nabi dalam perjalanan melihat kejadian-kejadian untuk pelajaran bagi umat, ada semuanya. Dan bagi umat ini adalah termasuk mukjizat besar. Ini linuriyahu min ayatina, Allah tampakkan tanda kebesaran Allah. Nah, bagaimana Nabi untuk menggapai itu? Agar dibukakan oleh Allah itu semuanya, Nabi dimulai daripada hati. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj, dalam kisah Isra Mi'raj, sebelum baginda Nabi di Isra Mi'rajkan oleh malaikat Jibril, dibersihkan, hati beliau sudah bersih. Caranya cara zahir dan cara batin. Cara zahir adalah hatinya diambil. Dalam ilmu kesehatan mungkin akan menjadi diskusi masa itu, hatinya diambil. Tapi kita harus pasrah, karena apa?
Begitulah riwayat, akan tapi hakikatnya apa? Hakikatnya makna. Hati dibersihkan, hati diambil, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam. Hati yang merasa bukan itu, akan tapi simbolnya itu. Makanya kalau orang sakit hati ke sini, padahal itu dalam rasa. Yang istilah hati itu sendiri adalah di mana tempatnya. Apakah gumpalan daging ini yang namanya hati? Nah, ini ilmu kesehatan juga membahas. Tapi yang jelas tempatnya ada di sini, ada detak, ada rasa, kemudian ada di sini. Misalnya. Tapi yang jelas adalah rasa. Nah, bersih, di hati dibersih. Artinya apa? Sebelum berisra mi'raj dibersihkan hatinya dulu. Kalau orang sudah hatinya bersih, maka dia akan bisa melihat tanda kebesaran Allah. Lah bersih hati ini adalah keimanan yang ditambahkan. Kekuatan iman yang menyelamatkannya. Simbolnya adalah hati ada di sini. Hakikatnya adalah sesuatu yang maknawi yang ada di dalam diri kita. Keimanan kepada Allah. Nah, jadi adik-adikku semuanya, anak-anakku, para mahasiswa, nah, kalian adalah termasuk orang yang paham makna ini insya Allah. Yang akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hati yang beriman. Nah, ini loh yang penting. Kalau kita sudah tata hati yang beriman, maka semua urusan dunia akan jadi akhirat. Kita buat contoh saja. Contoh, satu orang yang kuliah. Untuk pendekatan kita tidak buat contoh dari orang yang kerja di tempat kesehatan. Agar jauh sedikit, tapi pun ternyata menjadi dekat. Apalagi kesehatan itu sudah jelas menolong orang. Kalau soal kesehatan menolong orang. Maka tidak kami buat contoh dari kesehatan. Tapi dari sesuatu yang sangat jauh dari pertolongan. Tapi ternyata menjadi bernilai di hadapan Allah. Contoh. Dua mahasiswa, sekawan. Kamarnya sama, kuliahnya sama, cerdasnya sama. Kuliahnya sama, lulusnya bareng di teknik elektro. Bukan politeknik kesehatan, di teknik elektro. Setelah selesai kuliah, mereka pulang, keluar ke rumah masing-masing. Tapi mereka akrab. Lalu mereka membeli alat untuk membuat bengkel atau membuat satu tempat para reparasi untuk pembuatan macam-macam sound system dan sebagainya, alat pengeras suara dan yang pokoknya itu. Mereka bekerja sama, memang sahabat karib. Tapi mereka punya karyawan masing-masing, alatnya saling pinjam aja, karena bisa tidak selalu bersamaan dalam menggunakannya. Betul, satu membuat ini sama-sama berjuang dan memang akrab, saling mencintai kelihatannya. Itu baik sekali dua bersahabat ini. Cuman yang A ini orangnya memang hati-hati, di hatinya ada iman. Si B nggak pernah, lemah imannya. Sehingga si A ini setiap ada tawaran membuat sound system, membuat sound itu selalu bertanya, untuk apa Pak ini Pak? Oh ini untuk masjid, untuk kajian, untuk ini baru mau. Tapi kalau Anda untuk yang nggak benar, pasti ditolak sama dia. Dan dia yakin bahasanya rezeki sudah dijatah oleh Allah. Dan ternyata betul. Dalam waktu bersamaan, si A itu mendapatkan proyek membuat sound untuk kajian ustadz yang sangat luar biasa di tempat tersebut, sehingga perlu sound yang besar. Sampai 20.000 watt. Wah, gede pokoknya. Dibuat sampai 50.000 watt. Wah, gede banget. Yang satu juga mendapatkan tawaran tapi untuk konser. Dan konser nggak jelas. Pokoknya konser, macam-macam untuk sewanya. Dia terima begitu saja. Tanpa bertanya baik atau tidak. Semuanya bekerja. Nyoldernya sama dan sebagainya. Setelah selesai, lihat. Beda hasilnya. Yang pertama tadi si A, karena dia tahu kemuliaan, dia tidak akan melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah. Maka semua sound itu bisa dipakai untuk pengajian, pahalanya mengalir kepada dia. Tapi yang satu lagi karena nggak peduli, ternyata di situ digunakan konser yang tidak islami, yang tidak ada rohaniatnya, bahkan merusak umat, mabuk-mabukan segala macam, maka dia mendapatkan dosa. Ilmunya sama. Apa yang membedakan? Linuriyahu min ayatina. Allah tampakkan kepada si A tanda kebesaran Allah karena ada iman di dalam hatinya. Yang kedua tidak, yang penting aku dapat duit. Maka harapan Buya adalah kalian wahai anak-anakku di politeknik kesehatan ini, ya, kalian menjadi anak yang A. Dengan ilmu kesehatanmu, Masya Allah, setiap saat kau berurusan dengan segala kemuliaan, nolong orang. Nolong orang dengan ilmu ini adalah ilmu kemasyarakatan. Tapi pun demikian, kalau niatmu bukan karena Allah, tidak sambung kepada Allah, tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Ia mendapatkan sanjungan dari manusia. Tapi apa arti sanjungan manusia kalau Allah mengutuk? Kita rindu disanjung oleh Allah. Maka dari itu, wahai anak-anakku yang para mahasiswa, ayo serius. Belajar agama tidak susah. Seriuslah engkau belajar ilmu dunia. Maksimal. Belajar agama, Buya tawarkan kepada adik-adik semuanya, ada kurikulum ringan dari Al-Bahjah. Ini untuk orang sibuk.
sibuk sesibuk apapun, dokter, insinyur, apapun dengan kesibukannya, dia wajib mengambil 4 hal ini. Wajib, pertama baca Al-Quran dengan benar. Kursus Al-Quran bisa sambil berjalan. Seminggu 2 kali, nyisihkan waktu setengah jam. Terus, harus baca Al-Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan, di hari-hari kosong, dia bisa baca Al-Quran. Kalamullah, pahala, kesejukan hati membaca Al-Quran. Sehingga yang tidak baca Al-Quran pun dalam 6 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Asalkan mau belajar. Dan tidak usah malu. Karena untuk mencari ridha Allah. Yang kedua adalah belajar ilmu fikih praktis. Fikih praktis yang kami hadirkan hanya bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar. Yang ringan-ringan. Kemudian setelah itu masalah akidah, menjaga keimanan. Menjaga keimanan. Iman, dan itu nggak perlu banyak. Bahkan kalau seandainya rutin, yang keempat adalah akhlak. Akidah yang keempat adalah akhlak, bagaimana kita baik dengan pasangan, baik dengan ibunda, baik kepada orang tua. Kita perlu akhlak ilmu. Ilmu bekti kepada orang tua, bagaimana baik dengan sesama, Masya Allah. Bagaimana ketabahan, kesabaran kita. Ilmu 4 ini harus dipelajari semuanya. Kalau seandainya dalam seminggu kita hanya menyisihkan waktu setengah jam saja untuk belajar fikih praktis sudah cukup. Menyisihkan karena Allah, bismillah, setiap Kamis setengah jam saya belajar fikih. Allah. Wudhu Anda benar, sholat Anda benar, Anda bisa mengajar yang lainnya. Setengah jam dalam seminggu saya ingin belajar akidah. Insya Allah dalam 16 pertemuan sudah selesai. Kita hitung. Setengah jam kali 16 pertemuan, insya Allah fikih praktis selesai. Setengah jam dalam 16 pertemuan akidah sudah selesai. Nggak akan ganggu pelajaran sekolah. Tapi setelah itu apa? Anda istimewa. Ibadah benar. Hati tertata. Baik dengan orang tua. Baik dengan keluarga. Dengan Allah baik. Al-Quran bisa baca. Masya Allah. Ini diantaranya. Maka bagi siapapun yang belajar setinggi apapun, sehebat apapun, bahkan kalau sampai jenjang setelah kampus ini naik lagi, ngambil S1-nya, S2-nya, S2, kemudian S3, S1, S2, setelah S3-nya. Tapi kalau tidak punya roh, tidak punya iman, nggak akan berarti semuanya di akhirat. Hanya mungkin berjaya dia di dunia. Dia hebat di dunia, tapi di akhirat tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka dari itu, wahai anak-anakku semuanya, ayo bergabung dengan para ustadz-ustadz yang ada di kiri kananmu, belajar tetap maksimal. Belajar 100%. Kita juga ada pesantren mahasiswa yang kita rintis di daerah Palembang sana, kemudian di Purbalingga ada pesantren mahasiswa. Dan kami juga berharap di Cirebon ada pesantren mahasiswa yang insya Allah kita sudah ada tempat, akan kita barangkali ada adik-adikku, anak-anakku semuanya, kalian bisa tinggal di tempat tersebut dan tidak akan kami ganggu. Kalian menginap, hanya kalian harus mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Selagi ada di dalam pondok. Sholat berjamaah ini sudah kita siapkan tempatnya, menampung mungkin ada berapa puluh lah. Ada berapa belas kamar, itu ada satu hamba Allah yang mewakafkan tempat kos-kosan dan menarik itu. Itu bisa berapa puluh, tapi Anda sholat berjamaah. Sudah kita siapkan lampu yang terang untuk belajar. Hanya sisihkan waktumu setengah jam. Habis sholat maghrib, setelah baca wirid, setengah jam belajar fikih sederhana. Setelah itu belajar ilmu dunia semaksimal mungkin. Agar apa? Agar Anda bisa Isra Mi'raj. Bisa linuriyahu min ayatina. Ilmu duniamu menjadi ilmu akhirat. Ini sudah kita siapkan di Cirebon. Dekat tempatnya, dekat sama rumah sakit Permata ya. Dekat rumah sakit ada satu tempat. Itu kita jadikan tempat pesantren mahasiswa. Hanya karena masih satu tempat, kita belum bisa untuk putrinya. Ini kita utamakan putra dulu. Atau putri dulu, tidak tahu, kita lihat nanti. Insya Allah lingkungan, karena tertutup nanti di dalamnya agak luas, Masya Allah enak. Nah, artinya apa anak-anakku semuanya? Kalian harus bisa mencari tempat yang menyelamatkan kalian di akhirat nanti. Harapan Buya adalah kalian sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Berjaya semuanya. Ilmu kampusmu bermanfaat untuk melayani masyarakat, melayani umat. Setiap saat kalian mendapatkan pahala karena tulusnya hati. Itulah Isra Mi'raj yang sesungguhnya. Isra Mi'raj itu dari bumi ke langit. Dari hamba kepada Allah. Dari kebencian menjadi ridho Allah itu melambung. Isra Mi'raj itu naik, melambung. Jadi bagaimana ilmu duniamu yang dunia akan ditinggalkan, yang dunia akan berakhir dengan kematian kita. Namanya meninggal dunia juga namanya. Tapi ternyata kebaikan yang kita tanamkan terus mengalir pahalanya. Karena apa? Karena benar niatnya tadi. Itulah Isra Mi'raj. Sama-sama ilmunya, tapi kalau tidak punya kesadaran keimanan, nggak akan bermanfaat. Maka makna linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan tanda kebesaran kami karena iman. Maka orang yang punya iman itu bisa menjadikan sesuatu itu menjadi ukhrawi. Dia menjadi orang kaya raya, paling kaya seluruh dunia. Cuman karena dia orang beriman, maka dunianya itu akan menjadi akhirat. Dia bangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya. Tapi saya satu lagi, kaya raya tidak kenal Allah, dia bersama kematiannya berakhirlah kisah dunia ini. Semoga kalian termasuk orang yang sukses,
menjadi mahasiswa yang benar, tulus, sampai nanti mengamalkan ilmu benar-benar bermanfaat. Dan semoga Allah menampakkan kepada kalian semua, wahai anak-anakku, para mahasiswa, semoga Allah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga menjadikan kalian semakin dekat kepada Allah, sehingga mudah untuk menggapai kesuksesan, baik lahir batin, dunia, dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik ya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami dari panitia menyediakan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan mengungkapkan pertanyaannya. Silakan yang bertanya untuk menekan raise your hand atau mengetik pertanyaan pada room chat. Silakan untuk teman-teman, untuk rekan-rekan untuk bisa bertanya kepada Buya, bisa ketik saja di room chat atau raise your hand, nanti bisa bicara langsung. Oke, baik Buya, ini sudah ada pertanyaan di room chat, akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Syafnia Punten izin bertanya, jika Ramadan biasanya ada tadarus di masjid atau di musola. Karena tadarus mengejar target sehingga bacaan panjang pendeknya tidak diperhatikan. Jika seperti itu bagaimana ya Buya? Ulang lagi, targetnya apa? Gimana? Jika Ramadan biasanya ada tadarus di masjid atau di musola. Karena tadarus mengejar target sehingga bacaan panjang pendeknya tidak diperhatikan. Jika seperti itu bagaimana ya Buya? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali, baik sekali. Targetmu bukan selesainya membaca Al-Quran, targetmu adalah ridho Allah. Dirubah sekarang. Dirubah sekarang. Kalau ada seorang membaca Al-Quran, dalam 1 bulan ini misalnya, 60 jam, berarti sehari 2 jam ya. Kalau ada satu orang membaca Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan, 60 jam, berarti sehari kan 2 jam. Tapi hanya sampai 20 juz. Itu lebih bagus daripada membaca Quran dalam 1 bulan 30 jam, 30 juz. Anak kampus ngerti matematik? Jika dalam 1 bulan Ramadan ini diberi kesempatan membaca Al-Quran 60 jam, berarti sehari kan 2 jam. Tapi dalam 1 bulan itu hanya dapat 20 juz. Ini jauh lebih bagus dibanding membaca Al-Quran dalam sebulan itu hanya punya waktu 30 jam, sehari kan 1 jam. Biarpun 30 juz, bahkan biarpun khatam 2 kali. Karena apa? Yang penting itu adalah masa waktu kita dengan Allah. Membaca kalamullah. Bukan ngebut sampai pandang panjang pendeknya, enggak. Ini adalah ngejar target, itu biasanya hanya urusannya jor-joran sama kawan. Bukan begitu anakku yang soleh. Baca yang pelan, dinikmati. Baca yang pelan. Untung-untung pelan dan khatam. Pelan dan khatam itu untung. Tapi kalau pilihan daripada ngebut tidak jelas dengan pelan-pelan, lebih baik pelan-pelan. Utamanya adalah pelan-pelan, yang penting durasinya itu adalah tidak berkurang. Kalau perlu tambah. Maksudnya pilihannya apa? Sehari itu saya punya waktu 1 jam 1 juz, atau 1 jam setengah juz. Maka kalau bisa ya 1 jam 1 juz, karena sama-sama 1 jam. Tapi bacanya yang benar. Tapi kalau begini, saya 1 jam tapi bacaannya nggak benar. 1 jam 1 juz banyaknya ngebut, atau 1 jam setengah juz tartil, ya 1 jam setengah juz. Karena apa? Yang penting durasinya 1 jam itu Anda dengan Allah selama 1 jam, itu yang terpenting. Jadi seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kalian semuanya, anak-anakku, untuk bisa menyisihkan waktu. Jangan menyisihkan waktu dengan Al-Quran bulan Ramadan, mengutamakan Ramadan dengan waktu khusus. Bahasa menyisihkan kan merendahkan, menyisihkan waktu. Tidak, utamakan Ramadan. Pastikan habis maghrib, habis isya, habis subuh, atau sebelum ini, atau waktu istirahat, Anda baca mushaf, Masya Allah. Dan baca pelan-pelan, jangan buru-buru. Biasakan baca Al-Quran dengan pelan-pelan. Jangan biasa jor-joran dan kejar-kejaran. Allah alam bisawab. Oke, baik Buya. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alayah dari Prodi Gizi. Ingin bertanya pada Buya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salah. Ya, bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan dan tetap istiqomah belajar agama meskipun di saat ini sedang dalam belajar ilmu dunia. Wahai anak-anakku semuanya, Al-Bahjah ada 2 program.
Ini sebagai contoh. Yang satu program tafakuh untuk mencetak para ustadz. Tapi dia juga membuat formal. Formal untuk apa itu? Untuk ilmu dunia. Sebab dunia itu fardu kifayah, anakku. Harus kamu yakini itu. Mengajar ilmu dunia adalah fardu kifayah. Kalau kalian niatnya benar juga mendapatkan kemuliaan, nggak kalah dengan yang belajar ilmu agama. Tapi catatannya kamu harus tahu fardu ain, utamakan. Tanda ketulusanmu karena Allah dalam belajar dunia. Mungkin semua akan berkata, belajar ilmu dunia karena Allah ya. Oke, kalau memang betul belajar duniamu karena Allah, maka kamu tidak akan lupa akhirat. Sisihkan waktu sedikit untuk belajar agama, seperti yang Buya sampaikan tadi. Belajar agama sedikit, membenahi sholatmu, membenahi puasamu, membenahi sholatmu, wudhumu, menata hatimu, kemudian sambung dengan guru. Seperti saat ini banyak yang sambung dengan kita, sambung dengan guru itu penting. Kalian punya mahabbah dengan seorang guru, itu yang akan membentengimu. Untuk sesat, untuk curang, untuk ini. Kadang kita duduk dengan seorang guru itu pengaruhnya menjadi kita baik itu berminggu-minggu. Duduk, karena rohaniyatnya ada di nular kita. Jadi harus punya komunikasi, punya perkumpulan dengan guru yang baik, biarpun tidak setiap saat datang ke situ. Hanya mungkin seminggu sekali datang di majelisnya. Dan Buya dan juga anak-anakku semuanya, hindari belajar dari guru yang liar. Sekarang kan zamannya zaman internet, guru dari internet asal saja tidak tahu bagaimana pendidikan agamanya, bagaimana ininya, takut akidahnya sesat. Jadi pastikan dengan guru yang sudah Anda kenal. Maka itu lebih bagus. Jadi sisihkan. Jadi gini, yang kami himbau itu bagi penyelenggara pendidikan agama, bagi anak-anak kampus, hendaknya dipraktiskan sepraktis-praktisnya, supaya tidak menjadikan anak kampus itu takut belajar agama, karena apa? Khawatir habis waktunya untuk belajar agama. Maka punya slogan, berikan waktumu 30 menit sehari untukku. Itu slogan dalam kami di pesantren mahasiswa. Berikan waktumu sehari 30 menit untuk saya. 30 menit. Anggap saja kayak minum kopi. Tapi kalau rutin sedikit demi sedikit jadi bukit. Habis sholat maghrib, baca wirid, dikit sholat sunat, denger fikih, bab wudhu, bab apa saja. Selesai. Besok bab akhlak ini. Setengah jam dalam sehari. Rutin istiqomah. Dan ternyata dengan istiqomah sedikit demi sedikit itu adalah mudah. Dulu belajar, kita waktu kuliah juga begitu. Saya punya prinsip karena kebetulan waktu itu saya sibuk, harus menerima tamu ini dan sebagainya waktu kuliah. Jadi saya hanya punya waktu untuk belajar itu hanya tidak banyak. Paling banyak setengah jam, cuman saya manage waktunya. Sebelum adzan saya setengah jam masuk masjid. Setelah adzan saya pulang. Saya terlambat setengah jam. Itu tok. Saya maju setengah jam, kadang-kadang seperempat jam. Itu kalau kita kumpul ke 5 waktu sudah 2,5 jam. Coba kita duduk belajar 2,5 jam. Jadi pandai-pandai manage waktu anakku semuanya. Jadi kelihatannya nggak pernah belajar. Di saat ketemu tamu dan sebagainya. Ternyata habis assalamualaikum orang bubar sholat, saya buka buku. Saya bukan orang cerdas-cerdas amat begitu, makanya saya perlu belajar. Jadi selesai bubar, saya baca buku. Terlambat setengah jam, nggak usah lama, 30 menit, bahkan kadang 20 menit. Tapi saya tabung sehari, setiap hari begitu. Maka belajar agama juga begitu, anakku semuanya pastikan kamu belajar dari guru, kamu murojaah, habis sholat isya misalnya, kamu tahan setengah jam. 20 menit untuk baca, rutin jadi bukit. Sehingga nggak akan menyita waktu belajar duniamu. Apalagi belajar dunia, urusan kesehatan, ngurusi manusia harus benar, kamu salah, bahaya nanti. Jadi itu nak ya, jadi tetap belajar agama, tapi ingat, diatur, di-manage waktunya. Makanya kita juga sering mengkritisi sebagian madrasah diniyah itu. Kenapa madrasah diniyah semakin merosot? Karena nggak disiplin waktu. Karena ada orang belajar umum, kemudian pengen ngaji, itu pengen ngambil ilmu saja. Ternyata apa? Berangkatnya jam 3, pulangnya sore jam 6. Sudah begitu ustadznya datang jam 5, 2 jam nganggur. Orang tuanya nggak mau dong. Makanya kita sampaikan, kalau yang buka madrasah diniyah tepat waktu. Buka jam 4, pulang jam 5. Semua guru ngerti, jam 4 mulai, jam 5 selesai. Jadi orang belajar itu juga nggak bakal tersita waktunya. Sama pengajian kita di semua majelis, tidak lebih dari 1,5 jam. Dan tepat waktu, jam 8 di Masjid At-Taqwa Alun Cirebon, jam 8 mulai, setengah 10 selesai. Kenapa? Biar orang yang mau kerja besok tuh, ya nyantai. Oh saya kerja ngaji dengan Buya, nggak akan banyak tersita waktu saya, nanti bisa istirahat. Kadang kalau asik 5 jam, 3 jam, nggak benar. Jadi tolong anakku, caranya gimana? Disiplin, kamu manage waktumu. Sedikit tapi rutin ya. Dan ingat belajar dengan guru anakku yang salehah. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Wallah a'lam bishawab. Oke, terima kasih Buya. Mohon maaf Buya, ini ada pertanyaan dari dosen gizi. Masya Allah. Mau minta penjelasan yang masalah program. Jadi gini, beliau bertanya, Masya Allah, Al-Bajah punya program bagus setengah jam untuk belajar fikih. Nah, bagaimana mahasiswa dan dosen untuk bisa mengikuti program tersebut Buya? Baik. Untuk program itu, kami siapkan kalau seandainya
Anda, Ibu dosen, Bapak dosen yang semoga dimuliakan Allah, ini pertanyaan menunjukkan cintanya kepada mahasiswa ini. Allah akan balas dengan segala kebaikan. Karena pertanyaan tentu bukan untuk diri beliau pribadi, tapi untuk mahasiswa. Jadi bisa saja kita ada program, misalnya kita buat program melalui online bisa. Kita ajari. Kemudian juga bisa saja kalau seandainya kita ingin, kalau seandainya mau didatangkan tenaga pengajar dengan buku yang sudah kita siapkan, tapi syaratnya kita berlatih disiplin. Masuk ke kampus hanya setengah jam sudah. Masuk, assalamualaikum, kita latih sedikit. Nggak usah basa-basi. Jadi kita pengen bagaimana disiplin waktu. Kita bisa buat di kampus. Dan kami sangat bangga kalau ternyata di kampus diterapkan kurikulum ini. Setengah jam untuk belajar agama dalam sehari. Dan hanya 4 kali berarti. Setengah jam untuk Al-Quran, setengah jam untuk fikih, setengah jam untuk akidah. Berarti hanya 4 hari dalam seminggu belajar. Setengah jam, Dok. Nah ini. Kemudian ini nanti, ini bisa, jadi bisa dikomunikasikan, pengennya seperti apa, Masya Allah kami mohon ditindaklanjuti, niat baik Bu dosen, Pak dosen, insya Allah akan balas dengan segala kebaikan, harus. Dan nanti kami jamin anak-anak nggak akan kerepotan. Anak-anak nggak akan kebingungan. Nggak merasa tersita waktunya, nggak. Makanya kita disiplin, manage waktunya. Kemudian juga sepanjang bulan Ramadan ini ada salah satu fikih praktis kita hadirkan di jam 5 pagi. Tengah jam atau 45 menit, khalaqah fajar. Lagi orang ngantuk, sengaja kita buat semacam itu, habis sholat subuh, langsung ada acara di Al-Bahjah TV. Siangnya akidah, 1 jam. Jadi bulan Ramadan ini full memang kita Ramadanat. Yang dimaksud Bu dosen tadi bukan ini kan, tapi bisa saja nanti coba lihat di Ramadan itu agak sedikit panjang waktunya. Jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam. 1 jam bagi halaqah fajar, bukan 1 jam, 40 menit atau 30 menit juga. Itu halaqah fajar ada fikih. Nanti agak siang halaqah duha adalah akidah. Itu penting akidah. Kemudian sore itu adalah akhlak, kita baca kitab Ramadaniyat, itu aja yang di Al-Bahjah TV. Ini program yang kita buat umum untuk masyarakat luas, masyarakat umum. Tapi kalau secara pribadi dari Politeknik Kesehatan meminta, kami akan susunkan kurikulum, dan nggak usah banyak waktu, setengah jam dalam sehari, 16 pertemuan. Setelah itu, sambung dengan kami, dia akan mengembangkan sendiri. Akidah 16 pertemuan, fikih 16 pertemuan, kemudian akhlak kita beri video-video, nanti kita bimbing untuk dengar video tentang bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan saudara, bagaimana masalah warisan, bagaimana kita menjadi lembut hati. Ada insya Allah. Terima kasih. Bisa tidak lanjut insya Allah. Allah alam bisawab. Ya baik Bu ya, syukran Bu ya. Lanjut Bu ya, ada sedikit pertanyaan lagi dari live chat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ini dari grup Hadroh Bahjatul Khariji ingin bertanya. Bahwasanya pemerintah itu melarang mudik untuk kali ini. Nah, bagaimana cara kita untuk berbakti pada orang tua yang lagi merantau karena nggak bisa pulang? Syukran ya. Subhanallah. Yang perlu dibanggakan adalah kerinduanmu, wahai yang bertanya, kerinduanmu untuk berbakti, mengabdi, menyenangkan orang tua. Kerinduan harus ada. Dan jika kerinduan itu adalah sesungguhnya serius, maka cara berbakti akan kebuka bermacam-macam jalan. Tidak jaminan orang yang ketemu orang tuanya di rumah berbakti loh. Kadang ada yang ngerepoti di rumah. Pulang malah membawa banyak-banyak barang dari orang tuanya yang merantau. Tapi kalau orang tidak ada niat bakti dari hatinya, nggak akan bisa mengabdi dengan sesungguhnya. Tapi kalau ada di hatimu kerinduan mengabdi dan berbakti pada orang tua dengan serius dan sesungguhnya, maka akan banyak kebuka jalan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa menyiapkan hadiah untuk orang tua. Apa yang paling beliau sukai? Kalau Anda punya rezeki, Anda mengirim surat nanti, Anda telepon, Anda sering minta maaf, itu saja. Anda doakan setiap saat. Jangan putus. Dan tolong, nomor 1 kan orang tua Anda melebihi daripada bos Anda dan orang yang telah menolong Anda. Itu tanda kalau Anda bakti. Anda pulang dari sholat hari, Anda habis melakukan sholat Id, apa yang Anda lakukan pertama? Anda telepon siapa? Telepon orang yang menolong Anda di rantauan atau ibunda Anda? Atau telepon bos Anda? Jangan-jangan kita hanya menjilat kepada bos. Pertama kali Anda hubungi orang tua Anda, tanda kalau Anda bakti. Sampai Anda upaya, kalau memang sudah tidak bisa karena tidak ada telepon dan sebagainya, baru yang lainnya. Waktunya apa? Berusaha kita menomorsatukan ibunda kita, ayahanda kita, nomor satukan, maka ada keberkahan dalam hidupmu. Tidak harus mudik. Apalagi dalam keadaan semacam ini, juga kurang aman. Termasuk pondok kita pun, santri, tidak kita izinkan pulang di masa hari raya. Karena menjaga kesehatan mereka. Kalau sudah hari raya selesai, baru nanti kita beri kesempatan untuk sungkem kepada orang tuanya. Seperti itu. Ya, baik Bu ya, syukron. Lanjut kita ada satu pertanyaan lagi Bu ya, terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra. Izin bertanya kepada Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Waalaikumsalam. Saya punya beberapa juz hafalan Quran, tapi ada rasa takut untuk melanjutkan hafalan bulan Ramadan nanti, karena belum sepenuhnya menerapkan ayat Al-Quran dalam sehari-hari. Bagaimana solusinya ya Buya? Apakah tidak apa-apa melanjutkan hafalannya? Baik, anakku yang solehah, Masya Allah, luar biasa. Lebih baik anakku kalau kamu sudah sibuk, karena sebentar lagi kalau selesai kuliah kesibukan akan tambah. Kalau memang tidak secara khusus, lebih penting kamu kuatkan yang sudah hafal. Selebihnya kamu baca. Misalnya kamu hanya hafal 5 juz. Kuatkan hafalan 5 juz sambil terus baca ulang-ulang 5 juz ke atasnya. Kuatkan hafalanmu, lebih penting itu. Supaya tidak hilang. Karena semakin banyak kamu menghafal, jika tidak kamu kuatkan, semakin malas untuk mengulangi hafalan. Itu bencana. Jadi kamu ulang saja yang sudah hafal, kuatkan yang sudah hafal, maksimalkan. Itu saja. Kemudian setelah itu misalnya, Al-Quran dari juz 1 sampai juz 5, itu sudah hafal. Itu diulang, tapi tetap sambil di Ramadan ngatamin begitu. Ya, ini seperti itu ya. Dan Masya Allah luar biasa. Kamu ini anak solehah benar di Politeknik, dunia ilmu dunia, tapi kamu ingin menjaga Al-Quran istimewa. Dan sisihkan nak ya, kesibukan untuk belajar ilmu syariat, ilmu agama. Jangan sampai menghafal Al-Quran, tapi ilmu agama kurang. Dan Buya khusnudzon atau yakin. Bahkan kamu adalah termasuk orang yang sangat peduli dengan urusan ilmu agama. Masya Allah. Kemudian juga di Al-Bahjah ini kita juga ada buku-buku tadi kami sebutkan. Bahkan dengan buku-buku yang ingin buku, ada Al-Bahjah TV, ada radioku. Bisa buku-buku yang kami sebutkan ada. Kita ada buku-buku baru tentang fikih praktis puasa, fikih praktis toharoh, fikih praktis haid, ada macam-macam. Dan juga indahnya memahami perbedaan ulama agar hati kita sejuk melihat perbedaan. Masya Allah. Ini banyak insya Allah program-program Al-Bahjah. Dan juga untuk anak-anakku semuanya, Al-Bahjah kan santrinya semakin banyak. Barangkali ibu dosennya juga nih. Bu dosen bisa mengarahkan, Bu ketua pimpinan bisa mengarahkan alumni mahasiswa atau mahasiswi, barangkali bisa berjuang di pesantren. Kebetulan kita juga perlu tenaga-tenaga yang bisa menangani kesehatan para santri. Jihad, Masya Allah, kami sangat menunggu Ibu Un. Mohon barangkali ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin berjuang di jalan Allah bersama Al-Bahjah di dalam dunia kesehatan, karena santri banyak di mana-mana, kita perlu ini semuanya. Masya Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Baik Bu ya. Baik Bu ya, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bu ya Yahya. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan dan teman-teman para ibu dosen yang sudah menuliskan chatnya, namun waktunya sudah habis, belum bisa dijawab langsung oleh Bu Yahya. Kami haturkan juga syukur kasiran jazakumullah khair kepada semua Bu Yahya yang sudah bergabung dalam acara ini. Semoga Bu Yahya dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan rezeki yang melimpah. Serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan iman sehat walafiat. Amin. Baik, selanjutnya kepada Buya untuk memimpin doa, kepadanya kami persilakan. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandang kami, ya Allah, anak-anak kami, dan semua pejuang-pejuang di Politeknik ini, ya Allah, dari guru-guru mereka, dosen-dosen mereka. Berikan segala kebaikan, ya Allah. Hari ini mereka bergabung dalam perkumpulan kemuliaan. Jadikan ini adalah benar-benar kemuliaan yang sesungguhnya bagi mereka. Yang jauh darimu, jadikan mereka dekat, ya Allah. Yang kurang rindu kepadamu, jadikan mereka semakin cinta. Yang jarang beribadah, jadikan ahli ibadah. Yang sudah baik, jadikan semakin baik, ya Allah. Kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian di antara kami. Jauhkan kami dari fitnah, prasangka buruk. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Biarpun itu ilmu dunia, jadikan itu ilmu akhirat, ya Allah. Bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada mereka kesuksesan di dunia. Dan juga kesuksesan di akhirat, ya Allah. Jaga mereka, jaga kehormatan mereka. Anak-anak kami ini jaga kehormatan mereka, ya Allah. Jaga kemuliaan mereka, ya Allah. Jaga syahwat mereka, ya Allah. Jaga mata mereka, ya Allah. Jaga telinga mereka, ya Allah. Kami mencintai mereka. Kami ingin mereka meniti dunia menuju akhirat, ya Allah. Mereka bekerja, mereka berjuang di dalam ilmu dunia untuk akhirat, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Ilmu dunia banyak godaannya, banyak orang kepleset di sana. Akan tapi kami mohon, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan semua yang berjuang untuk mereka, dari para guru-guru mereka. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami.
Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki, benci, dan dendam kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.